Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Praktikum Komputasi Statistik akan menjelaskan mengenai modul 5 Praktikum Komputasi Statistik. Di sini kita mempelajari tentang pembangkitan bilangan acak. Pembangkitan bilangan acak biasa digunakan untuk melakukan analisis yang memerlukan banyak bilangan. Pembangkitan bilangan acak bisa menggunakan dua macam cara, yaitu dengan bantuan fungsi statistik dan juga random number. Yang pertama, menggunakan fungsi statistik untuk membangkitkan bilangan acak. Digunakan fungsi statistik ini supaya ketika kita memanggil bilangan acak dengan random number, ketika dipanggil fungsi random number, angka acak yang muncul adalah angka acak yang sama secara terus-menerus. Pertama, kita tetapkan set sheet. Fungsi set sheet, set titik sheet 345, angkanya terbebas, angka berapa aja, disesuaikan saja. Lalu kita panggil berapa angka acak yang kita butuhkan dari distribusi uniform, random number, run if 5, ini kan. Lalu kita print random number. Lalu yang akan muncul angka 0,216, 0,274, 0,389, 0,655, dan 0,435. Ketika fungsi ini dipanggil, akan menghasilkan angka yang sama terus. Lalu kita akan memanggil 5 bilangan acak dari distribusi normal. Kita panggil normal numbers. Ini kita ganti jadi distribusi normal, R norm 5. Print normal numbers. Lalu akan muncul nilainya 0,85, 0,96, minus 1,32, 1,61, 0,31. Lalu kita panggil 5 bilangan acak dari distribusi binomial dengan 20 kali percobaan dan probabilitasnya 0,5. Kita definisikan sampel binomial dengan R binom 5 ini 5 bilangan acak, size-nya ini 20 kali percobaan dan probabilitasnya 0,5. Lalu kita print sampel binomial. Menghasilkan angka 7, 14, 8, 14, dan 12. Ada dua angka yang sama. Semisal ada daerah yang memiliki wabah penyakit flu monyet mempunyai peluang untuk tertular sebesar 0,3, berarti probabilitasnya 0,3. Diketahui keluarga Pak Saiful punya seorang istri, 2 anak laki-laki, dan 1 orang perempuan. Berarti keluarga Pak Saiful ada Pak Saiful, istrinya, 2 anak laki-laki, dan 1 anak perempuan. Jadi ada total ada 5 orang. Lalu disuruh tentukan peluang paling sedikit 1 orang tertular, 2-3 orang tertular, dan peluang tepat 4 orang tertular. Kita buat dengan distribusi binomial. Untuk yang pertama, paling sedikit 1 orang tertular. P binom 1 ini kan 1 orang tertular, size-nya 5 karena 5 orang ya, jadi 5 kali percobaan, probabilitasnya 0,3. Lower tail itu false. Lalu kita panggil menghasilkan angka probabilitas binomialnya 0,47. Lalu kita cari probabilitas peluang 2-3 orang tertular. Kalau 2-3 orang tertular ini berarti kita bikin satu-satu 2-3, dari 2 dan 3. Kita ganti D binom 2, size-nya 5, probabilitasnya 0,3, ditambah D binom 3, size-nya 5, probabilitasnya 0,3. Kita panggil jadi 0,41. Terus untuk yang peluang tepat 4 orang tertular, D binom 4, size 5, probabilitasnya 3. Didapatkan angka 0,02. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan ke bagian inverse transform method. Jadi, inverse transform method itu adalah teknik yang digunakan untuk membangkitkan bilangan acak menggunakan CDF dari suatu kubah acak.
Nah, untuk tahapan menggunakan inverse transform method itu, yang pertama kita membangkitkan bilangan acak U yang berdistribusi uniform antara 0 dan 1. Kemudian, misalkan fx-nya adalah CDF dari distribusi acak, kita cari dulu inverse F, yaitu F inverse U, maka bilangan acak X sama dengan F inverse U. Nah, langsung saja di sini kita lihat contohnya, misalkan A-nya itu 2, kemudian B-nya 10. Ini kita tahap pertama itu kita membangkitkan variabel acak uniform dari 0 sampai 1. Nah, di sini kita membangkitkan bilangan acak sebanyak 100 bilangan. Kemudian sini kita kemudian di sini kita menggunakan inverse CDF dengan rumus kalau X-nya itu adalah A ditambah U kali B min A. Jadi si 2 ditambah bilangan acak dikali 10 kurang 2. Maka hasilnya adalah 100 bilangan. Maka hasilnya akan menampilkan 100 bilangan acak. Dan di sini kita lihat histogramnya. Nah, untuk histogram itu bentuknya seperti ini. Kemudian kita ke kasus diskrit. Sini jumlah sampelnya itu adalah 500. Kemudian bilangan acaknya itu sebanyak 500 juga. Kemudian probabilitas kumulatifnya adalah 0,2, 0,65 dan juga 1. Di sini kita menginisiasi nilai diskrit yang sesuai. Variabel yang dibuat adalah s underscore vals, yaitu ada 1, 2, 3. Kemudian kita buat fungsi inverse CDF-nya, di mana sini kita menggunakan fungsi find interval dengan parameter u, p, rightmost.close-nya true plus 1. Kemudian sini kita langsung membuat histogramnya. Nah, di sini kita bisa lihat histogram dari distribusi diskrit, di mana untuk nilai pada rentan 1,5 sampai 2,5 itu memiliki frekuensi yang lebih besar, sekitar 250. Sedangkan untuk nilai dengan rentang 0,5 sampai 1,5 itu ada di sekitaran 100, dan nilai pada rentang 2,5 sampai 3,5 itu di sekitar 150. Kemudian di sini kita juga membangkitkan model untuk regresi linear sederhana. Nah, untuk kasus model pada regresi linear sederhana, pertama di sini kita menginisiasi B0-nya dulu. B0, B1, B0 topi, dan B1 topi. Di sini B0 topinya itu 0,81, B1-nya B0-nya itu 0,81, B1-nya 1,15, kemudian B topinya 0 dan B1 topinya juga sama dengan 0. Dan di sini kita buat for i in, jadi i-nya itu ada dari rentang 1 sampai 300, kemudian epsilon R0-nya 10, kemudian x-nya itu R0 10, kemudian y-nya itu B0 plus B1 dikali x yaitu R0 10 tambah epsilon R0 10. Kemudian OBJ sini LM Y sampai X, kemudian B0 topinya itu jadinya B0 topi OBJ koefisien 1 dan B1 topinya itu untuk koefisien 2. Maka hasilnya adalah matriks dari mean B0 topi, standar deviasi dari B0 topi, mean dari B1 topi, dan standar deviasi dari B1 topi dengan 2 baris dan 2 kolom. Maka hasilnya akan seperti ini, di mana untuk mean dari B0 adalah 0,7844615, mean untuk B1 itu 1,1601643, kemudian standar deviasi dari B0-nya itu adalah 0,3119710, dan standar deviasi dari B1-nya adalah 0,3906535. Sekian untuk inverse transform method, dan untuk acceptance rejection methodnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Rendra Eka Prayoga akan melanjutkan penjelasan rekan saya, yaitu di bagian acceptance rejection method. Di mana metode ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk menghasilkan sampel dari berbagai distribusi probabilitas yang cukup kompleks, yang pada umumnya sulit untuk disampling secara manual. Nah, prinsip dari acceptance rejection method ini itu bekerja dengan membandingkan distribusi targetnya dengan distribusi lain yang mungkin terlihat lebih sederhana dan lebih mudah untuk disampling, yang biasanya kita sebut dengan proposal distribution. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita bisa langsung ke kode yang ada pada modul kali ini, di mana kita pertama-tama menggunakan parameter untuk distribusi gamma. Kita akan memunculkan parameternya di mana menggunakan dua parameter, yaitu alpha dan juga beta. Di sini kita set angkanya itu di angka 2. Lalu kita gunakan parameter yang akan digunakan untuk distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial ini nantinya akan dijadikan sebagai proposal distribution atau distribusi proposalnya, di mana kita akan menggunakan parameter lambda. Eksponensial kita perlu lambda sebagai parameter dan diset dengan nilai 1 per beta. Selanjutnya kita akan mencari nilai C.
di mana untuk mencari nilai C ini, kita gunakan variabel x underscore values yang diisi dengan fungsi sequence seq 0,01 untuk parameternya 10 dan length outnya sebanyak 1000. Jadi, dia akan membuat bilang sekuensial, bilangan, di mana dimulai dari angka 0,01 hingga 10, tapi banyaknya angka yang akan ada di dalam sekuensial 0,01 sampai 10 itu sebanyak 1000 angka. Setelah itu kita akan membuat density gamma values. Kita akan membuat kepadatan, fungsi kepadatan dengan menggunakan fungsi 1 per gamma dikali alfa dikali beta di pangkat alfa. Setelah itu dikalikan dengan x values yang sudah kita buat di atas, dipangkatkan dengan alfa dikurang 1. Setelah itu dikalikan lagi dengan eksponen dari min x value. Jadi nilai x value-nya itu dibuat jadi minus, dibagikan dengan beta. Setelah itu selesai, kita akan membuat fungsi kepadatannya dari si distribusi eksponensial, di mana akan berupa lambda dikalikan dengan exp atau eksponen, dikali minus dari lambda, dikali dengan x underscore values, atau angka yang sudah kita buat di atas fungsinya. Lalu, setelah itu maka bisa kita nyatakan si C ini, nilai C, dari nilai maksimum dari pembagian fungsi density gamma values dengan density exponential values. Setelah itu, kita pastikan atau kita tetapkan jumlah sampel yang ingin kita ambil, di mana untuk jumlah sampel ini kita tetapkan sebagai 1000. Lalu kita akan mempersiapkan vektor yang akan kita gunakan untuk menyimpan sampel dengan vektor samples. Kita isi dengan n underscore samples yang kita buat jadi numerik formatnya. Baru kita langsung masuk ke inti dari metode ini, di mana fungsinya itu adalah for perulangan untuk i di setiap 1 sampai n underscore samples yang ada di dalam sini. N samples ini 1000. Jadi untuk perulangannya itu akan dilakukan sebanyak 1000. Gitu. Karena in 1 sampai n samples, n underscore samples. Itu berarti 1 sampai 1000. Untuk i di setiap itu, maka akan kita ulang. Yang pertama, kita akan menghasilkan sampel dari distribusi proposal. Distribusi proposal yang kita gunakan adalah eksponensial. Di sini kita gunakan variabel x underscore proposal untuk menyimpan fungsi rexp atau mengambil eksponensialnya, menghasilkan sampel gitu, dari fungsi distribusi proposal eksponensial. Dengan parameter 1 dan rate-nya itu adalah lambda. Setelah itu, kita akan menghitung densitas dari distribusi gamma secara manual. Setelah itu, menggunakan fungsi density underscore gamma, kita akan memasukkan perhitungan 1 dibagi gamma dikali alfa dikali beta pangkat alfa dikalikan dengan x underscore proposal pangkat alfa min 1 yang akan juga dikalikan dengan eksponen dari minus x underscore proposal dibagi dengan beta. Ini adalah perhitungan manual untuk mencari densitas dari distribusi gamma. Setelah itu, kita akan menghasilkan sampel dari distribusi uniform yang akan digunakan untuk membandingkan. Nah, akan dimasukkan ke dalam variabel U, di mana kita akan menghasilkan sampel seperti sampel pada distribusi eksponensial dengan parameter 1, 0, dan C. C ini tadi batas atas yang udah kita buat di atas ini, fungsinya max density gamma values dan exponential values itu dibagi. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan ke acceptance rejection-nya, kita nyatakan sebagai fungsi percabangan apabila nilai U-nya itu kurang dari nilai density gamma dibagi dengan lambda dikali eksponen dari min lambda dikali x underscore proposal, maka sampel si I-nya ini, jadi pada si I yang ada di dalam 1 sampai 1000, itu akan menjadi nilai proposal x underscore proposal yang baru. Seperti itu. Maka setelah itu akan kita break, jadi keluar dari si repeat yang ada di sini. Ini akan semua yang ada di sini akan berulang selama samples-nya ini belum selesai atau si n sampel-nya ini belum sampai 1000. Jadi dia akan terus mengulang sampai selesai baru nanti di break.
Selanjutnya kita akan menampilkan histogramnya dari hasil sampel yang kita hasilkan. Sampel yang sudah kita hasilkan, kita gunakan fungsi dengan menggunakan parameter sampel, akan kita masukkan, breaks-nya 30, dan kita judulkan dengan histogram dari distribusi gamma, simulasi. Kita lihat, kita labeli X-nya itu sebagai value, dan juga probability-nya itu kita buat true. Lalu akan keluar histogram seperti ini. Kita lihat di sumbu X-nya itu akan value, dan juga untuk di Y-nya ini akan menjadi density. Karena kita sudah melakukan perhitungan terhadap densitas. Seperti itu. Jadi dari 1000 angka, itu tingkat kepadatannya ada di yang paling padat itu antara 0 hingga 5. Mungkin ada di angka 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Dan ini memiliki kepadatan hingga 0,20. Tapi ini sudah sesuai dari distribusi gamma. Seperti itu. Jadi kita mengartifisialkan si distribusi ini. Sebenarnya acak, tapi bagaimana caranya kita bisa membuat seakan-akan acak, namun sebenarnya kita mengikuti peraturan dari distribusi, suatu distribusi seperti itu. Berikutnya ada direct transformation. Direct transformation merupakan metode yang digunakan untuk menghasilkan sampel dari distribusi probabilitas tertentu dengan menggunakan transformasi langsung dari distribusi yang lebih sederhana atau lebih mudah dikelola. Berikut merupakan kode dari direct transformation. Di sini kita akan melakukan simulasi untuk menghasilkan data acak dari distribusi eksponensial. Di sini ada lambda 1, di mana lambdanya itu bernilai 1, kemudian variabel lambda ini adalah parameter laju atau rate dari distribusi eksponensial. Kemudian kita akan menentukan jumlah sampel yang diinginkan, di mana variabel n ini menentukan jumlah sampel acak yang ingin dihasilkan. Kemudian 1000 ini adalah sampel yang diinginkan. Kemudian artinya kita akan menghasilkan 1000 nilai acak dari distribusi eksponensial. Kemudian kita akan melakukan generate bilangan acak dari distribusi uniform 0,1 U run if dalam kurung n, di mana run if dalam kurung n ini digunakan untuk menghasilkan n bilangan acak dari distribusi uniform pada interval 0,1. U adalah nilai vektor yang berisi 1000 bilangan acak antara 0 dan 1. Kemudian kita akan melakukan transformasi langsung ke distribusi eksponensial, di mana kita akan mengubah bilangan acak dari distribusi uniform menjadi distribusi eksponensial dengan kodenya X min log dalam kurung U per lambda, di mana log U ini merupakan logaritma natural dari nilai U, dan nilai X ini merupakan vektor dari 1000 bilangan acak yang mengikuti distribusi eksponensial dengan parameter lambdanya 1. Kemudian kita akan menampilkan histogram dari sampel yang dihasilkan. His dalam kurung X, break sama dengan 30, main sama dengan titik petik histogram dari distribusi eksponensial, dalam kurung simulasi, xlab sama dengan petik nilai, call sama dengan petik light blue, di mana fungsi his ini untuk membuat histogram, kemudian break sama dengan 30 ini membagi rentang data menjadi 30 interval, kemudian main ini untuk memberikan judul pada histogram dengan judul histogram dari distribusi eksponensial simulasi, kemudian xlab ini merupakan label untuk sumbu X dengan nama nilai, kemudian call ini warna untuk batang histogram, yaitu warnanya light blue. Kemudian ini merupakan output yang dihasilkan dari kode tersebut. Di sini dihasilkan outputnya sebagai berikut. Di sini dapat dilihat sumbu Y itu menampilkan frekuensi dan sumbu X itu menampilkan nilai dari sampel yang dihasilkan. Di sini histogram dari distribusi eksponensial dalam kurung simulasi menunjukkan terjadi penurunan dari sisi kiri, dari puncak kiri ke kanan, yang artinya nilai yang lebih kecil lebih sering muncul dari nilai yang lebih besar. Begitupun dengan frekuensinya, yang di awal tinggi kemudian menurun dengan cepat atau dengan drastis mendekati 0. Sekian presentasi dari kelompok 8. Modul 5, pembangkitan bilangan acak. Terima kasih.